Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di akhir pekan, di hari Sabtu ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Dia berikan dalam perjalanan selama sepekan ini. Dan mari kita tetap melangkah bersama sabda hidup. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap aku, karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Para sahabat yang terkasih, perjalanan hidup manusia itu bagaikan dua sisi mata uang. Ada terang, ada gelap. Ada senang, ada susah. Ada baik, ada buruk. Nah, pada prinsipnya keduanya berjalan dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah bilang begini, di sana ada terang, pasti tidak ada kegelapan. Di sana ada senang, pasti tidak ada susah. Di sana ada baik, pasti tidak ada yang jahat. Tidak pernah. Ini berjalan dalam kehidupan kita, selagi kita di dunia ini tentunya. Dan bagaimana perjalanan hidup manusia kalau kita lihat dalam Injil, itu sangat jelas sekali. Oh, rumput, padi atau ilalang itu. Wah, di mana ada padi, pasti ada rumputnya di situ. Dengan demikian mau mengatakan kepada kita, sebagai pengikut Kristus, ketika kita menyebarkan cinta Tuhan, nah pasti itu sekali kita dibenci oleh dunia ini. Nah, kenapa alasannya? Yesus pada hari ini sangat jelas. Kalau kamu dibenci oleh dunia, dunia itu sebelumnya sudah membenci aku. Yesus saja sudah dibenci. Perkataannya tentang kebaikan, perbuatan mujizat-mujizatnya. Toh dia juga mengalami bahwa dia nggak diterima. Dalam Injil bagaimana seorang nabi itu tidak diterima di tempat asalnya. Atau perjalanan Yesus selanjutnya itu, bahkan sampai perjalanan salib dia terima. Kalau Yesus aja sudah begini, nah kita sebagai pengikut-pengikutnya menyebarkan kebaikan, pasti itu ada jalan orang dengan keburukan atau kejahatannya. Nah, tentu kalau kita katakan, "Oh, saya bisa balas kok. Benci saya harus balas juga." Tetapi Yesus mengatakan, bahasa Injil adalah bahasa kasih
Ini yang kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentu kita katakan, wah tidak bisa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya harus balas dendam. Tidak. Yesus tidak mengatakan atau tidak mengajarkan ini. Yang Yesus ajarkan itu adalah ketika kebencian hadir, hadapilah dengan iman. Maka kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang bisa menghadapi semua itu walaupun berat, tetapi senyum keluar sebagai pewarta. Inilah kekuatan dasar sebagai orang yang percaya. Dan tentunya lebih daripada itu, kebencian begitu banyak di dunia ini. Kalau kita hadapi dengan kasih, maka orang atau dunia ini melihat kita sebagai pribadi-pribadi yang kuat, rendah hati menghadapi semuanya ini. Karena itu kalau memang kita lihat ini sebagai bagian perjalanan menyebarkan kabar gembira, saya yakin dan percaya juga bahwa kebencian banyak, tetapi kita berusaha untuk menebarkan kebaikan. Wah, tebarkan kebaikan lebih banyak, pasti kebencian ini kalah. Karena itu, para sahabatku yang terkasih, kalau saat ini kita menghadapi kebencian atau sebelumnya atau pada waktu yang akan datang di hari esok, tidak usah panik. Kita orang-orang yang percaya, kita akan dibantu karena kekuatan kita adalah Roh Kudus. Bagaimana kita dimampukan untuk menghadapi semuanya ini. Dan lakukanlah itu semua dalam nama Tuhan. Yakin dan percaya bahwa kebencian dunia ini kemudian diubah menjadi sebuah kekuatan sukacita Injil. Karena lebih banyak menyebarkan kebaikan, pasti kejahatan semakin berkurang. Di mana-mana, entah itu di dunia maya, khusus bagaimana tentang, wah berita hoaks itu banyak sekali. Nah kalau kita lawan dengan berita hoaks juga, wah rame di sana, tidak ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita lawan dengan berita kebaikan, yakin dan percaya bahwa kejahatan itu pelan-pelan akan tinggalkan dunia ini. Tetapi tetap, artinya perjalanan selama kita masih di dunia ini, inilah kehidupan. Seperti yang saya katakan, dua sisi mata uang. Hadir, berjalan. Karena itu, jangan takut, jangan panik, berjalanlah. Yakin dan percaya, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat kalau kita mengalami banyak cobaan sebagai pengikut Tuhan Yesus. Di akhir pekan ini saya berdoa bagi para sahabat dengan situasi apapun yang kita alami. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pewarta di tengah kebencian dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang